Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini podcast resmi dari Bengkel Belajar sudah bisa kita publikasikan. Dan untuk episode pertama ini kita mau bahas satu isu yang mungkin tidak begitu diminati oleh orang banyak, tapi cukup penting untuk dibahas karena kasus-kasus mengenai topik yang kita bahas ini sudah mulai ada di sekitar kita. Ya, untuk hari ini, podcast hari ini ada 3 tamu. Pertama, Agus Malini. Halo. Kemudian Helena Doksik dan Linda Triwinurti. Oke, ketiganya mahasiswa PAI untuk semester 2 ya sekarang. Udah lunas SPP-nya? Udah? Ada yang belum? Setahu abang SPP semester ini boleh diangsur ya? 2 kali. 3 kali apa 2 kali? 2 kali. Yang pertama angsurannya berapa? 1.50. Yang keduanya? 700. Langsung 700? Iya. Nggak boleh di apa gitu? Kata Ibu Rektorat harus 2 kali. Oh, 2 kali. Soalnya kemarin ya Bang lihat di pengumuman itu ada yang sampai 3 kali kan. UTS sebelum UTS itu 300 ya, setelah UTS menjelang UAS itu 400. Oke, mudah-mudahan yang belum lunas SPP-nya bisa dilunasi segera. Tapi setahu Bang belum ada yang diusir loh gara-gara SPP-nya belum lunas. Jadi nggak usah khawatir. Oke, kayak mau bilang tadi, hari ini kita bahas tentang topiknya atau isunya adalah bunuh diri. Titik 2, justifikasi personal atau dosa sosial. Kenapa hal itu Bang bahas? Karena gini, sampai sekarang kalau ada orang yang bunuh diri, mungkin gantung diri atau potong urat nadi segala macam, respon dari orang-orang adalah, wah ini masuk neraka, wah ini dosa. Jadi lebih kepada bagaimana justifikasinya aja, penghakiman terhadap orang yang bunuh diri. Jadi udah dosanya pasti selesai. Padahal kalau kita pikir-pikir juga bisa jadi bukan bisa jadi, bahkan banyak kasus bunuh diri itu berasal dari dosa-dosa sosial. Misalnya karena bullying atau perundungan, mungkin karena depresi akibat tekanan di rumah tangga, tekanan di rumah, di sekolah dan segala macamnya. Nah, sebelum kita masuk ke situ, kita mulai dari pembahasan yang paling mendasar dulu deh tentang bunuh diri itu apa. Abang kasih pengantar tentang PTSD. Ada yang tahu PTSD? Post Traumatic Syndrome Disorder. Jadi Post Traumatic Syndrome Disorder itu adalah sindrom yang terjadi kepada orang yang setelah mengalami trauma, kejadian trauma. Misalnya, abang dulu pernah jatuh waktu umur berapa tahun itu? 5 tahun kalau nggak salah. Luka di sini apa di sini ada bekasnya itu? Di kening kan. Terus abang jadi trauma dengan jalanan yang ada batunya. Dan ketika abang lewat di jalan yang ada batu, nah jalanan yang ada batunya biasanya abang agak-agak merasa insecure, merasa kurang aman, terus kadang gelisah gitu. Itu contohnya. Jadi ada sindrom yang dialami oleh seseorang setelah kejadian traumatik. Nah, ketika traumatiknya semakin besar, misalnya kayak korban perang, terus mohon maaf yang ada juga yang KDRT atau yang broken home di rumah, itu biasanya traumatiknya jauh lebih sindromnya jauh lebih besar gitu kan. Sindromnya jauh lebih berat efeknya terhadap yang bersangkutan. Responnya biasanya cuma 2. Sampai sekarang cuma 2. Pertama, dia mau hidup, dia melanjutkan hidup, tapi pertama responnya dia memaafkan, berdamai dengan trauma tadi, atau yang kedua dia balas dendam. Ya kan? Kalau abang nggak mungkin dong balas dendam sama batu atau sama jalan buruk kan. Iya kan? Mungkin. Biasanya kejadian itu melibatkan
lingkungan sosial kayak tadi KDRT atau segala macam. Jadi dia balas dendam dengan cara menyakiti orang lain misalnya. Atau yang kedua responnya adalah dia milih untuk mati, bunuh diri. Salah satunya bunuh diri. Atau yang kedua dia pengen mati tapi tidak dengan cara bunuh diri. Misalnya nih, gara-gara patah hati terus pergi ke Suriah, mati aja dah kena bom gitu kan. Ada yang kayak gitu. Jadinya responnya adalah seperti itu. Ada yang milih bunuh diri, ada yang dia tidak bunuh diri tapi merelakan nyawanya hilang untuk satu alasan atau sebab kematian gitu. Jadi dia nggak peduli lagi dia mau hidup dia mau mati, tapi yang penting memang tujuannya dia mati gitu, tapi nggak bunuh diri. Nah, pertanyaan abang, pernah nggak kalian merasa di posisi itu pengen bunuh diri atau kepikiran pengen bunuh diri? Iya. Kalau anak personal sih pernah, Bang. Soalnya waktu itu masalah pribadi juga sih, Bang. Masalah keluarga. Di satu sisi kadang keluarga itu tidak hanya terfokus kepada kita, tapi juga terfokus maksudnya dia tuh nggak adil di dalam membedakan anaknya. Pilih kasih gitu. Jadi satu sisi kita ngerasa beban pun gak hanya dari keluarga tapi juga dari sekolah gitu, dari teman-teman pun banyak yang gak mensupport gitu. Jadi di saat kita terkena tekanan itu ada beberapa pikiran untuk berpikir untuk mengakhiri ataupun untuk pergi dari kondisi yang sekarang. Dan mati pilihannya waktu itu. Gak sempat kesana, maksudnya ada sempat terpikir tapi gak dilakukan. Ya tapi berarti gini, ngerasa waktu itu solusinya kayak cuma gini deh gitu, dan niat gitu dan. Kalau Linda pernah nggak? Sama Elna pernah terpikir kayak gitu dan kasusnya hampir sama, Bang. Kalau Linda lebih ke masalah pribadi seperti ke keluarga sama sekolah. Jadi kalau di keluarga ya sama kayak Elna, di perempuan nggak adil gitu kan. Iya. Tapi kalau di sekolah itu kita berprestasi tapi kita dihina, Bang, dijudge, dijelek-jelekkan gitu. Misalnya gini nih, kita deket sama guru atau siapa gitu kan, kita bisa atau apa, anak mas lewat, apa gitu kan gitu. Jadi kayak nggak punya teman lagi gitu. Jadi waktu itu Linda sih nyikapinnya gini, nggak cuman dalam hal itu aja kok, nggak ada teman nggak apa-apa, tapi masih ada orang-orang kayak guru-guru atau siapa yang kasih support ke Linda gitu, nggak boleh untuk itu. Baik, sempat kepikiran ya? Sempat banget, Bang. Kalau Lini, kalau pengen bunuh diri saya nggak masalah, ini kan orangnya agak enjoy dikit. Kalau ada masalah tuh ya udahlah, ada masalah jalani aja gitu. Soalnya kalau Malini sih tipe kalau orangnya nggak suka nutup diri, Bang. Kalau misalnya Malini ada masalah atau apa gitu, ngomong langsung sama orangnya. Saya misalnya Malini punya masalah nih sama abang atau apa, langsung ngomong gini, Malini nggak suka cara kamu gini karena rasanya juga nggak nyaman kalau misalnya kita ketemu di jalan atau di manapun itu gitu. Apalagi kita sering berinteraksi baik di sekolah, kalau misalnya sama teman nih, Bang, kalau baik di sekolah, di jalan maupun di mana, kalau misalnya sama keluarga pun kayak gitu. Aku kalau sama ayah sama ibu jujur aja, Malini nggak suka cara gini Pak, Mak gitu kan. Soalnya Malini orangnya lebih terbuka, Bang. Maksudnya kalau sama ya enjoy aja, kalau misalnya ada masalah nggak ada kepikiran sampai bunuh diri gitu. nggak ada kepikiran sampai ke situ. Iya. Kalau abang dulu sempat mikir pengen bunuh diri, tapi abang mikir lagi. Mikirnya gini, kalau seandainya abang bunuh diri, mati, Masalah juga akan selesai gitu ya. masalahnya itu masalah baru lagi di dalam kubur kan. Kalau kita bicara dimensi iman ya, karena kita Islam. Tapi selain itu ada satu lagi yang abang pikirin juga. Kalau abang mati, kalau abang hidup, maksudnya nggak pilih bunuh diri nih, abang ada peluang untuk balas dendam. Dengan cara yang baik, Bang. Balas dendam itu konteksnya bisa positif, bisa negatif ya. Oke, kalau yang positif boleh, yang negatif abang bilang boleh kayak gimana ya? Ya negatif juga bisa jadi negatif, bisa jadi positif. Cuma begini, ketika kita hidup, lanjutin hidup, balas dendam, yang jelas kita punya kesempatan setelah itu untuk tobat. Iya kan? Maksudnya gini, kalau abang mati bunuh diri,
Biasanya kasusnya kan putus cinta biasanya kan. Ya, putus cinta. Patah hati terus pengen bunuh diri, tembak kepala gimana gitu. Mati, dapat dosa tobat nggak bisa. Pokoknya udah selesai semua gitu. Tapi kalau kita milih hidup, balas dendam bisa kan, dicegat di jalan terus digebukin gitu. Habis itu tobat kan bisa. Tapi intinya gini, kalau kita memilih untuk hidup, ini abang ya, kita lebih memilih untuk hidup artinya kita punya opsi yang lebih banyak untuk pilihan selanjutnya. Tapi kalau mati kita nggak punya opsi lagi. Opsi yang kita pilih, opsi yang kita bisa dapatkan cuma satu, yaitu apa yang dihadapi waktu lagi ya di dalam kubur, kota sama malaikat mungkin nangkir ngapa bunuh diri katanya kan. Ya cuma itu doang gitu nggak yang bisa. Kalau abang ya, boleh abang tahu nggak? Berarti Elena niat pengen bunuh diri. Kalau si Gini kan enggak. Gitu, Bang. Terus Linda juga pernah nggak sampai mikir kalau memang pengen bunuh diri, pengennya kayak gimana? Bunuh dirinya kayak gimana? Cara gantung diri, terjun dari jembatan, nabrakan diri ke mobil atau gimana? Yang kepikiran waktu itu gimana? Kalau bunuh dirinya nggak langsung gitu loh Bang. Jadi? Maksudnya Pasti. Kayak mana tuh? Enggak gitu. Saya apa namanya, bunuh dirinya tuh pengennya yang nggak sakit tapi langsung mati. Tembak kepala. Beneran tembak Tapi kepala. habis itu aku sadar lagi Bang. Ya elah, berarti nggak mati dong. Nggak. Bunuh diri namanya. Iya, yang terpikirkan itu terus tuh, bener. iya habis itu tapi kebetulan orang-orang gitu kan Bang, kan sempet pikir kayak gitu. Terus ada yang bilang gini, kalau orang bunuh diri tuh waktu gantung tuh kan udah mau mati, sebelum mati ceritanya nih, sebelum mati orang tuh baru sadar kalau yang ngelakuin dia tuh salah. Habis itu langsung kayak dia gak usah bunuh diri aja gitu. Itu bener. Kalau kata, pernah nonton film ini nggak? Jack Sparrow apa? Pirates of Caribbean yang kelima, dia bilang kan bahasa Inggrisnya abang lupa tuh. Intinya gini, kalau bahasa Indonesianya nggak ada suatu cerita, satu cerita itu nggak akan muncul kalau seandainya yang bercerita itu nggak ada. Karena gini, di waktu itu lagi ada mitos, ada mitologi kalau di lautan itu siapa namanya musuhnya itu Salazar, Kapten Salazar. Dia kan bunuh bajak laut, bunuh awak kapal, bunuh bajak laut. Terus dia bilang, orang bilang itu cuma mitos, padahal dia ada. Terus kata Jack Sparrow, itu cuma mitos, kata yang lain kan. Dia bilang gini, kalau mitos dari mana? Nggak ada yang bisa hidup. Nggak ada yang bisa hidup kalau ketemu sama Kapten Salazar katanya. Intinya kalau ketemu sama dia pasti mati semua. Terus kata Jack Sparrow gini, kalau semua yang mati, ceritanya tentang dia tuh dari mana datangnya? Katanya. Berarti kan ada orang yang berarti ada orang yang dibiarin hidup. Intinya kayak gitu deh. Jadi milihnya cari yang matinya cepat. Oh, dia masih milihnya sekarang loh. Gak pisau. Iya, bunuhnya sekarang, kemarin nggak ada bilang Bang, karena udah tobat duluan. Kalau Elena, Kalau Ana sih sama sih kayak Linda, maksudnya pengen sesuatu prosesnya cepat tetapi tidak menyakiti diri sendiri. Betul Bang. Dan waktu itu kepikirannya sih kayak minum gitu, tapi apa begitulah. Tapi Kan waktu lagi tren pakai busa-busa tuh. musuh. terus waktu kepikiran kayak gitu, tiba-tiba kayak ada bisikan kayak gitu, nggak usah deh, ngapain kayak gini, kan masih ada Allah, serahkannya semuanya sama Allah. Kenapa kita tiba-tiba hanya ingin mengakhiri hidup cuma karena masalah kayak gini gitu. Jadi nggak jadi gitu. Tiba-tiba kediam terus. Kalau abang mikirnya waktu mau bunuh diri itu, kalau gantung diri sakit loh, ya kan? Soalnya tulang ini kan patah tuh. Oh, kalau bunuh diri. Ini masih hidup, jantung kan masih berdetak, terus otak kan masih sadar tuh untuk beberapa menit. Kalau kita gantung diri, yang hancur kan cuma syarafnya dulu. Jadi butuh berapa menit gitu untuk betul-betul mati, akhirnya bentuk lepasnya. Sakit kan lama. Terus kalau ini potong ini juga sakit. Ngabisin ini tuh kan lama, dan ngabisin darah keluar tuh kan lama. Kalau nabrakkan diri ke kereta, Ya kalau mati
mati bang. Ya itu dia. Kalau mental terus yang buntung cuma sampai sini kan, yang ini nggak mati sakit juga. Terus kalau terjun dari jembatan, akhirnya kepikiran waktu itu pengen tembak kepala. Itu kan tembak otak. Karena katanya kalau syarafnya langsung, karena pusat syaraf sakitnya itu yang dihancurkan dulu katanya. Tapi untuk berapa detik katanya, untuk sepersekian detik itu masih ngerasain sakit juga gitu. Jadi nggak ada yang mati itu yang mati tenang, nggak ada, mati itu sakit semua, ya kan? Oke, terus berapa lama dulu perasaan pengen bunuh diri? Kalau perasaannya sih dalam waktu sebentar, soalnya dalam keadaan emosi ataupun waktu tertekan, dan memang itu langsung ada kepikiran untuk bunuh diri. Tapi itu cuma sebatas waktu kita lagi emosi, waktu lagi ada masalah gitu. Terus setelah kita udah tenang, pikiran untuk bunuh diri itu udah hilang lagi gitu. Berarti nggak lama ya? Nggak lama. Hitungan hari, jam? Enggak, cuma menit. Labil ya. Labil maksudnya. Aduh, aku pengen bunuh diri. Pas keluar dari kelas, ya jadilah nanti aja gitu. Ini kayak gitu. Gak konsisten, ya gak apa-apa dengan bunuh diri ya. Nggak apa-apa. Kalau Linda kayak gimana? Ya kalau pas tertekan itu aja sebenarnya. Sama kayak Ellen, berarti labil ya. Tapi habis itu Gaya-gayaan. kepikirannya sekali doang bang, tapi habis itu nanti kalau depresi lagi nggak kepikiran tuh itu, pikirnya yang lain. Iya, masalah. Kalau stres biasanya reaksinya gimana? Karena setiap kita kalau lagi stres, lagi ada tekanan itu beda-beda loh. Ada yang nggak makan-makan, ada yang gitu. Kalau stres Alena sih ada tergantung tingkatannya Pak. Kalau misalnya tingkatan stresnya sedang, itu biasanya paling dibawa enjoy aja, dibawa happy aja gitu. Tapi kalau misalnya tingkatan stresnya tinggi, biasanya Alena lebih suka nenangin diri sendiri, nggak mau diganggu sama siapapun, dan lebih menghabiskan waktu dengan sesuatu yang lebih bermanfaat gitu. Misalnya bikin sesuatu ini itu. Gitu. Kalau Linda? Kalau lagi stres, apa ya? Kalau di tingkatnya tinggi ya bang, Iya. kalau sedang biasa aja bisa disenyumin gitu. Tapi kalau udah itu biasanya nafsu makan hilang, nggak Nggak makan. Tapi habis itu bikin karya bang, misalnya kita bikin nulis nih, nanti bikin Yeah. novel, bikin cerita-cerita gitu. Habis itu kita misalnya apa gitu kan bang, nanti Rina bikin suatu ceritanya gitu. Jadi kayak lebih menuangkan ke- Lebih produktif jadinya kalau ya, stres. jadi Sering-sering aja stres. Sepi. ya kayak gitu sih bang. Tapi habis itu lega gitu, langsung kayak stresnya hilang aja gitu. Kalau Lini? Kalau lini stres, tergantung sih bang. Kalau misalnya masalahnya tuh emang rasanya nggak siapapun yang paham, termasuk keluarga misalnya nggak paham, ya Lini nutup diri sendiri. Misalnya dia pasti nanti orang-orang terdekat tuh pasti tahu Lini lagi ada masalah nih, bisa ganggu atau apa gitu. Tapi kadang ada juga teman tuh yang jengkel, udah tahu kita diam gitu kan, biasanya ada misalnya apa Lini, kadang kita tuh pas posisi itu nggak mau cerita gitu sih kan. Cuma dia kadang lagi sewa, ya dia nanya gitu. Tapi kalau misalnya masalahnya rasanya tuh bisa dipahami lah sama orang lain, jadi cerita bang. Soalnya Lini kan nggak orangnya nggak tertutup gitu. Lini sukanya lebih mana ya, lebih suka curhat gitu. Lebih suka cerita. Iya, kalau buat karya kayaknya enggak, soalnya paling itu kalau orangnya nggak suka apa ya, kayak nulis apa tadi, nulis cerpen, nulis ini tipe kalau orang nggak suka apa hidup terstruktur gitu. Ini sukanya lebih kayak mana ya? Kalau suka jalani, kalau nggak suka ya udah gitu. Kalau misalnya dipaksa mau stres harus bikin karya nih gini nanti berguna sebagai orang lain enggak gitu. Kalau kalian kayak gitu. Kalau bang kalau stres makan abang tambah banyak loh. Iya serius. Jadi kalau seandainya kalian lihat abang makannya banyak tuh, abang lagi stres tuh. Abang ke makanan perginya, ke makanan pergi. Jadi jangan bilang orang kurus tuh pasti stres ya, atau orang yang gendut itu hidupnya bahagia, belum tentu loh, bisa jadi gara-gara stres kan. Abang gitu. Dulu waktu SMA abang juga suka sama kayak Linda. Jadi kalau lagi ada masalah biasanya ke situ perginya gitu. Nulis sih bang. Dan ada satu momen di mana abang waktu itu nganggapnya gini, kayaknya kalau mau produktif abang harus stres dulu, harus depresi dulu. Dan abang memang sering cari masalah dulu waktu SMA supaya bisa bikin sesuatu gitu. Tapi itu negatif ya. Negatifnya karena nyiksa diri sendiri kan gitu. Tapi kalau stres tuh
ide itu ngalir aja kayak Iya. ngalir gitu kayak nggak terduga gitu. Kok habis itu nanti udah habis terus tengok lagi loh karya gue gini ya Allah. Misalnya kan kayak patah hati lah orang sering stres kan. Bikin lagu. Kalau Nah, ini gitu. tipe kalian gini bang, kalau misalnya nulis, pernah sih kepikiran untuk nulis gitu kan. Tapi mungkin karena orang yang nggak suka ribet, jadi bicara sendiri aja gini-gini. Kalau Mal ini jujur ya bang, kalau Mal ini suka bicara sendiri dalam hati. Suka bicara sendiri loh. Nggak tahu kenapa. Suka bicara. Oke. Berarti itu lebih kepada diri sendiri. Berarti abang simpulkan gini, abang simpulkan kalian bertiga ini pernah abang Kak Vika pernah mewawancarai juga masalah ini, dan dia pertama kali yang abang wawancarai, kalian yang kedua, ketiga, keempat gitu. Jadi waktu itu abang bilang gini, abang simpulkan, dia juga cerita masalahnya apa. Dia juga pernah niat pengen bunuh diri, katanya sekitar 2 mingguan ada niat itu, dan kalau dia pengen potong urat nadi waktu itu. Abang simpulkan gini, permasalahan berarti kalian belum ketemu dengan satu titik di mana kalian pengen bener-bener nggak mau hidup lagi. Iya bang ya? Artinya gini, artinya kalian belum sampai ke situ. Dan ini nih yang berita buruknya adalah berarti setelah ini ada masalah berat yang akan datang sama kalian. Karena yang itu udah lulus tuh tesnya kan, yang itu udah lulus tesnya. Berarti nanti setelah ini bakal ada lagi yang lebih berat daripada itu. Bang, masalahnya nggak tahu apa. Bisa jadi dari keluarga, bisa jadi dari teman, bisa jadi dari pekerja atau lain segala macam. Jadi kan orang yang kita kenal dekat selama ini. Bang, bukan aku-nakutin ya. Tapi biasanya gitu. Jadi ada 1, 2, 3. Jadi masalah tuh kayak tingkatan. Kalau lulus tingkat sini kita naik lagi ke atas. Biasanya gitu. Gak ada hidup yang aman-aman aja. Jangan tegang. Santai, jangan tegang. Oke, itu kesimpulannya. Kemudian yang kedua, berarti Bang simpulkan kalian menganggap bahwa bunuh diri itu sesuatu yang apa ya? Tidak menyelesaikan masalah, dan itu nggak penting banget untuk dipikirin gitu. Hidup masih enak. Nah itu tadi bisa balas dendam. Nanti bisa tobat lagi kan kalau kayaknya udah bunuh orang nih, tobat lah. Kalau udah balas dendamnya udah gitu. Tapi kalau udah mati kan nggak bisa kita, gimana mau tobat kan, dalam kubur udah dihitung semua. Oke, terus sekarang kita lebih fokus kepada yang ada di luar diri kita. Menurut kalian, orang yang bunuh diri dengan cara apapun salah apa enggak? Dengan cara apa? Mau gantung diri, mau potong urat nadi, mau terjun dari jembatan, terus apakah dengan bunuh diri itu, apakah yang dia lakukan itu salah? Gitu. Yang dilakukan salah. Salah nggak? Kan kalau sudut pandang orang kan berbeda-beda kan. Kalau Iya. normal ini ya jelas salah gitu. Soalnya gini, kalau masalah tidak bisa diatasi hanya bisa dengan bunuh diri gitu kan. Tuh kalau dia bunuh diri pun masalah nggak akan selesai. Malahan misalnya orang yang jahatin dia pun nggak akan sadar kalau penyebab kematian dia itu karena si dia gitu. Jadi untuk apa bunuh diri? Karena pada dasarnya kan bunuh diri itu hanya bisa pertama itu kalau cara gantung diri atau bunuh pakai apa tadi pisau atau apa segala macam itu cuma menyakiti diri dia sendiri, malah masalah dia yang ada nyakiti dia sendiri dan dia juga menyakiti dia sendiri, bukan malah menyelesaikan masalah dia tadi. Jadi ya salah. Kalau Lena? Salah juga. Salah kalau orang bunuh diri. Soalnya sebenarnya sih seseorang yang memilih bunuh diri itu karena dia tahu kalau itu tidak akan menyelesaikan masalah, tapi setidaknya dia bisa keluar dari zona permasalahan dia sekarang gitu. Jadi dia merasa lebih bebas, nggak tertekan lagi, dan nggak ada yang bikin pikiran dia katanya mengganggu pikiran dia gitu. Tapi sebenarnya kalau dia dilakuin hal seperti itu dengan memilih untuk menenangkan pikiran ataupun menghindar dari permasalahan yang dilakukannya sekarang dengan cara bunuh diri, ya itu memang sebenarnya salah juga, karena sesuatu masalah itu sebaiknya diselesaikan bukan dihindari gitu. Linda, salah nggak orang bunuh diri? Salah sih Bang. Karena suatu masalah itu nggak akan selesai kalau kita bunuh diri. Karena gimana ya Bang, konteksnya gini, kita tuh hidup nggak mungkin nggak ada masalah.
kalau kita menganggap kayak gini, orang hidup itu nggak akan lari, nggak akan hilang, misalnya nggak akan lari dari omongan orang gitu. Mau kita baik, mau kita buruk, mau kita apa, tetap sama di mata orang gitu. Jadi kalau ada orang yang nganggap dia bakal selamat dari omongan orang, berarti orang itu gila pikirannya. Jadi yang kayak orang muda ini tadi, dia nganggap dia bisa selamat dari masalah dia, tapi ternyata itu malah bikin dia lebih jatuh lagi. Sebenarnya kita juga nggak gimana ya, kalau kan kalau orang kan beda-beda ya. Itu kan kalau menurut kita udah pikiran jernih kayak kita nih, kalau misalnya kita di posisi dia, kita juga kayak gitu. Kalau di posisi dia pasti lebih milih. Iya, mikir lagi Karena sebenarnya. tekanan ke orang tuh beda-beda gini bang. Saya sama Linda tekanan ini biasa aja. Iya. Ketahanan mental Sama si Elena ini tekanannya biasa aja. Nah itu, jadi sama kayak gini. Pernah nggak kalian lihat atau dengar orang dewasa, mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu, yang kalau bulan Ramadan jam 2 siang atau jam 3 siang tuh ngomong kayak gini, aduh lapar. Nggak, belum pernah ketemu. Iya, orang-orang udah bapak-bapak gitu, udah dewasa. Om pernah. Pernah denger nggak? Elena belum? Lina? Nggak ada sih bang. Nggak ada. Apa? Kalau itu dia. Abang pernah denger dan termasuk sering juga sih sebenarnya denger, karena abang sering pergi-pergi kan. Jadi gini, bagi kita orang dewasa, puasa itu kalau yang dikeluhkan adalah lapar, itu kayak puasanya anak-anak kan. Karena cuma anak-anak yang ngeluh aduh lapar karena emang dia fisiknya nggak seperti orang dewasa. Karena dan seharusnya orang dewasa kan nggak ngeluhkan lapar dong gitu. Harusnya dia nggak ngeluhkan gini, aduh nafsuku terkekang gitu kan. karena challenge-nya itu gitu. Karena kalau untuk nahan makan dengan nahan minum, levelnya sih levelnya level hewan, binatang yang kayak gitu. Karena mikirin nafsu makan sama minum. Kemudian anak-anak, karena anak-anak memang daya tahan tubuhnya lebih lemah. Jadi abang dulu menjudge bahwa orang tua atau bapak-bapak dan ibu-ibu yang udah dewasa masih ngeluhkan lapar di bulan puasa, ini pasti puasanya puasa anak-anak gitu, masih orientasi gitu. Tapi ternyata kita nggak bisa nilai gitu aja. Soalnya ada satu orang dekat juga dengan keluarga abang, Mak Uwo itu tiap puasa itu kalau udah lewat jam zuhur itu rebahan tuh kayak orang mau mati. Orang mau mati, sumpah, orang mau mati. Ternyata dia emang punya masalah dengan lambung. Jadi kalau dia terlalu banyak bergerak, terlalu banyak kegiatan, bisa drop langsung fisiknya. Artinya puasanya bisa justru bikin dia tidak sehat atau celaka gitu. Ternyata ada faktor X atau variabelnya banyak ternyata penyebab dari seseorang sampai ngomong kayak gitu. Jadi kita nggak bisa ngejudge, si Anu gini, si Anu gitu. Kalau kita mengeneralkan bisa, maksudnya menerapkan secara umum. Kalau orang dewasa ngeluh lapar, ini puasanya anak-anak, bisa kalau secara umum. Tapi kalau kita secara spesifik bilang, si Anu ini kayak anak-anak, ini nggak bisa kan? Nah, sama kayak bunuh diri gitu juga. Tahu nggak penyebab bunuh diri itu apa? Pertama karena dia nggak tahan lagi dengan masalahnya. Nggak tahan dengan masalahnya. Dan dia ngerasa nggak punya opsi lain selain itu, yang terpikirkan sama dia itu aja. Akhirnya dia pilih kayak cuma ini caranya nih, udah mati, bunuh diri. Kalau Linda? Merasa tertekan banget, stres. Tekanan berarti sama kayak Linda, tekanannya terlalu berat buat dia. Kalau Linda? Tekanan. Berarti abang simpulkan, berarti kalian menganggap bahwa tekanan itu kan datangnya dari luar tuh, bukan dari dalam. Artinya dia nggak sanggup nahan beban dari luar atas masalah yang dia tanggung. Tapi tahu nggak, ternyata bunuh diri itu juga bisa disebabkan oleh faktor kejiwaan. Dan faktor kejiwaan itu dipengaruhi juga, dan itu turun-temurun. Jadi ada gangguan bipolar atau kepribadian, bukan kepribadian ganda. Bipolar itu kayak mood swing, jadi moodnya tiba-tiba berubah. Tapi bukan mood swing beda sama bipolar, tapi lebih kurang kayak gitu gejalanya. Menit ini dia ketawa, happy, 1 menit ke depan saya jadi drop, jadi tiba-tiba sedih aja gitu. Ada yang kayak gitu kan. Ada juga orang yang skizofrenia. Tahu skizofrenia itu kayak apa ya? Koreksi kalau bang salah ya, kalau tahu bang itu kayak kepribadian ganda gitu.
multi kepribadian. Ada yang rasanya dia mikirnya gini, nggak mungkin rasanya dia mempertahankan kehidupan dia kayak gitu karena dia aja udah tersiksa dengan itu. Dia sebenarnya nggak pengen jadi kayak gitu, tapi dia pengen bebas dari itu, dan dia nggak nemu caranya. Cerita sama orang, kadang orang ngebully, ngomong sama orang, kadang orang nggak ngasih solusi, atau orang nggak bisa ngasih solusi, bukan nggak mau ngasih solusi. Akhirnya dia mikir kayak mati dia cuma bisa yang bikin ini selesai, karena kalau dia mati selesai masalahnya. Dan jujur aja, abang dulu pernah sempet mikir pengen mati gara-gara gini. Ada nama fahamnya utilitarian. Jadi utilitarian itu konsepnya adalah segala sesuatu itu benar apabila dia bermanfaat. Jadi nyolong itu boleh kalau nanti hasil nyolongnya disedekahkan sama orang miskin. Kayak Robin Hood, mazhab Robin Hood. Nah, tahu kan yang kayak gitu kan. Jadi waktu itu mikir gini, kalau seandainya abang bunuh diri terus abang mati, karena abang ngerasa dulu, bahkan sampai sekarang sih masih ada perasaan kayak gitu, perasaan bahwa abang itu bukannya bikin orang seneng, tapi abang nyusahin orang gitu. Nah, daripada abang dianggap menyusahkan orang terus, kayaknya abang lebih baik mati gitu. Dan dorongan itu kuat gitu, kuat. Jadi kayak nggak ada cara lain lah gitu. Kalau abang hidup nanti pindah tempat, pindah ini, kayak gitu lagi kejadiannya. Jadi daripada abang nyusahin orang aja, lebih baik bunuh diri. Karena faktor itu, jadi faktor genetis. Nah, ada nggak simpati kita? Jadi gini, tadi kan secara umum orang bunuh diri salah secara dimensi keagamaan nih, karena kalau kita bicara agama ya pasti salah. Tapi justru dengan pandangan itu juga yang membuat setiap orang yang bunuh diri itu kita justifikasi, kita hakimi dia salah. Padahal bisa jadi penyebabnya ada di orang lain kan. Karena gini, siapa yang tahan coba dibully? Kita nggak tahu daya tahan orang sama apa beda. Gitu. Misalnya mungkin Linda, mohon maaf nih, kadang body shaming, sering nggak dikatain gendut atau apa? Sering sih bang, tapi mau enjoy ya. Dia bisa enjoy, tapi ada orang yang nggak bisa dikata-katain gendut terus, akhirnya dia stres, dia coba untuk diet tapi nggak berhasil, dia coba untuk kurus tapi nggak bisa. Orang mungkin anggap itu candaan, akhirnya gara-gara itu bunuh diri, mati. Ada kan yang kejadian kayak gitu? Muncul nggak? Pertanyaan gini, muncul nggak simpati kalian dengan orang yang bunuh diri? Simpati Ada. Karena kalau kita punya teman yang lagi gitu, jangan dijauhin. Ya, kalau dia nggak mau cerita nggak apa-apa, tapi kita rangkul dia, kita ajak dia gitu. Maksudnya kalau dia nggak mau cerita, belum mau menceritakan masalah dia, kita jangan paksa, tapi kita bawa dia enjoy bang. Karena dengan kayak gitu dia jadi mikir bunuh diri itu jadi jauh gitu. Kalau Elena? Ya hampir sama kayak saya. Kalau misalnya kita melihat seseorang bunuh diri gitu, pasti ada rasa simpati kita kan. Ya mungkin berpikirnya kan memang biasanya kita berpikir loh kok sampai sih dia bunuh diri kayak gitu bla 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 bla. Tapi sebenarnya dia juga memiliki masalah pribadi yang nggak kita ketahui, bagaimana tekanan yang dialami, dan rasa simpati itu pasti muncul gitu. Kita nggak bicara dosa ya, kita nggak bicara pahala ya, tapi bicara kalau Lini gimana? Kalau Lini sebenarnya tipe kalau orangnya ya bang, kalau misalnya ada masalah kan Lini biasanya lihatnya tuh dari cara dia. Misalnya kalau teman-teman biasa di kelas itu dia dipegangnya beda-beda kan bang. Dia ada teman tuh kadang dia kalau semakin kita ceritalah gini gitu kan sama aku kalau ada masalah gini, malah dia tambah stres loh. Kan dunia anak gitu. Soalnya ini tipe kalau orang kayak gitu juga. Jadi ini kalau misalnya kayak gitu nggak mau ibaratnya tengok ke kondisi dia dulu gitu. Kalau saya dia memang kondisinya untuk curhat atau apa gitu, ya kita mendekat nggak boleh. Kalau kamu ada masalah cerita sama gini gitu kan. Tapi kalau mungkin rasanya dia tuh nggak maksudnya dengan kehadiran gitu tuh terasa dia merasa terganggu gitu. Ya mending jauh dulu. Nanti kalau misalnya udah dikit, kemarin kamu ada masalah ya, cerita dong ini siapa tahu ini bisa bantu atau kasih solusi gitu kan. Kalau misalnya nggak kasih solusi, setidaknya kamu udah lega kalau kamu udah cerita sama aku. Saya kayak gitu. Berarti gini, artinya setiap kasus bunuh diri itu harus harus dilihat dari sudut yang lebih luas lagi berarti ya.
Iya kan? Nggak boleh menjudge dia salah Iya. nih gitu. Iya. Kita harus tahu dulu, ya belum dia di posisi kayak gitu, belum tentu kita lebih baik dari dia gitu. Karena kita juga masing-masing punya masalah. Makanya tadi abang bilang di awal justifikasi personal dan dosa sosial. Artinya dosa orang di sekitar bisa jadi ada untuk orang bunuh diri. Sepakat nggak sampai situ? Bahkan karena tekanan itu kan nggak dari dalam nggak dari luar aja. Dua faktor itu bisa jadi beban si korban. Berarti kalau gini, berarti penanganan untuk bukan penanganan ya, apa ya bahasanya? Pencegahan mungkin ya, pencegahan untuk bunuh diri dan potensi-potensi yang bisa timbul akibat bunuh diri itu harus dicegah kan? Harus dicegah pula, harus dilaksanakan, harus dieksekusi. Caranya kira-kira gimana? Menurut kalian lah yang Setahu yang Alna pernah lihat ya bang, ada beberapa kumpulan dibuat kayak satu perkumpulan gitu bang, khusus bagi orang-orang yang mengalami tekanan atau mengalami depresi tentang berbagai masalah yang berniat untuk bunuh diri. Jadi di dalam perkumpulan itu nanti mereka bisa menceritakan segala keluh kesahnya, segala permasalahannya, sehingga kalau dia lagi ada masalah, dia nggak hanya sendiri gitu, masih banyak teman-temannya yang sama kayak dia. Jadi dia ngerasa hidup ini nggak cuma dia aja loh kayak gini, tapi juga ada yang lain gitu. Jadi dia lagi ngerasa kayak ya gitu bang. yang lain bisa tersalurkan ya. gitu apa yang dia pikirkan. Kalau Linda caranya kayak gimana? Ya, tadi sekarang pun juga banyak sih kayak orang-orang mungkin kayak kumpulan gitu kayak kita bisa curhat di situ gitu. Terus apa namanya lebih efektif kayak gitu sih bang. Cuman kan kadang ada juga sih orang yang malu untuk menceritakan masalahnya gitu. Jadi lebih suka dipendam sendiri. Ya rasanya itu lebih udah efektif, tapi mungkin masih ada perlu hal yang lain gitu yang lebih spesifik buat yang mau untuk nyeritain masalah dia. Lenny. Kira-kira gimana caranya mencegah supaya orang tidak bunuh diri? Mencegah. Mencegah. Mencegah lebih benar. Maksudnya bukan. Kondisinya gimana deh bang? Terus dia udah siap-siap bunuh diri? Oh, enggak. Baik masih niat umum. Masih secara umum dari niat lah, dari niat. Dari niat. Kalau gimana ya? Kalau misalnya orang kayak gitu kan, kalau udah niat berarti ada kemungkinan dia untuk melakukan kan bang. Iya. Jadi biar dia nggak melakukan berarti jangan stop. Ya belum tentu dia bunuh diri juga kan gitu. Gimana ya bang? Kalau Malini sih orangnya bukan susah. Tipe kalau orang nggak mau ikut campur gitu kan. Kalau misalnya ada masalah pun ya sekiranya dia ada masalah ya cerita doang gitu, nanti kalau ada solusi ya kasih solusi. Misalnya kalaupun dirangkul, soalnya Malini tipe kalau orang nggak mau so asik misalnya iya ayo sini bareng gitu main hilangkan masalah kamu, nggak gitu. Malini nggak so asik ya kan. Malini tipe kalau orang nggak suka so asik gitu. Kalau emang asik ya asik gitu, emang nggak bisa dipaksakan. Jadi kalau mencegah susah rasanya bang. Susah juga. Kamu jangan gini, paling diomongan doang. Kalau dalam tindakan mungkin enggak. Tapi gini, saya tanggapin usulan, bukan usulan sih, yang ideal bang ini. Mencegah orang bunuh diri itu sebenarnya adalah membuat dia percaya kalau dia punya orang yang care dengan dia, peduli dengan dia. Ini tapi kalau orang Mau mati aja lah kau kan? kayak gitu bang, tapi gimana ya? Udahlah hidup dia. Ya ada sih yang kayak gitu. Gimana? Jujur aja kalau Iya bang, jujur kayak gitu orangnya bang, nggak mau ikut campur gitu. Kalau memang rasa dia, kan kita udah nasihatin nih, kalau dia rasa pilihan dia benar, ya udah kita mau apa gitu. mati aja gitu kan. Nggak pengen kali nggak pengen kali sosok peduli lah gitu. Iya. Kamu janganlah bunuh diri. Lagi. Ada sih orang yang kayak gitu. Di sini buat kamu nggak bisa lebih kayak gitu bang. Ada sih orang yang kayak gitu. Maksudnya bukan Lini ya, orang selain Lini yang punya pikiran sama kayak gitu, dalam artian udah diapain, udah ditanganin, maksudnya bukan ditanganin gini ya, maksudnya ya pokoknya dipedulikan, tapi dia masih mikir dia nggak nanggepin positif kepedulian kita. Ada sih orang yang kayak gitu, dan mungkin banyak orang yang kayak gitu. Itu satu, berarti kepedulian kita
membuat orang yang punya masalah tadi sadar kalau dia punya teman atau orang yang peduli dengan permasalahan dia. Tapi dengan catatan dia juga harus mau cerita, harus mau berbagi soal itu. Abang lupa yang tadi. Gini, permasalahan bunuh diri itu penting banget nggak untuk kita ya bahas, lebih tepatnya dibahas. Penting sih bang, soalnya itu menyangkut nyawa seseorang gitu. Karena gini, tadi kata abang kata-kata ini, oh ya baru ingat lagi abang, kata-kata ini tadi, hidup itu pilihan, ya kan? Kalau dia milih gitu ya kita mau apa? Iya kan? Jadi gini, sama kayak ini, waktu abang nyusun tema wawancara itu, wawancara English Club yang semester kemarin, abang kan juga diskusi itu sama yang tim yang lain tuh. Waktu itu ada bahasannya gini. Ini hidup itu kan pilihan. Kalau seandainya orang milih untuk jadi LGBT atau jadi transgender kayak Lucinta Luna. Oh, sorry. Oh my god, sorry. Kayak Bang Fatah. Kayak Bang Muhammad Fatah. Itu pilihan kan? Itu pilihan. Dan abang takut juga sih dianggap liberal soal itu atau dianggap moderat, tapi moderatnya yang liberal kan gitu, bahwa hidup itu pilihan. Kita nggak bisa membatasin orang karena dosanya dosa dia, cuma kita udah ngasih pandangan kalau kayak gini akibatnya ini, kalau kasih ini akibatnya ini. Dan perbedaannya adalah gini, kalau dia cuma operasi kelamin ganti kelamin, opsinya dia abang bilang tidak akan menyakiti diri dia sampai seperti itu, karena nyawa itu menurut abang lebih penting daripada kelamin, daripada area reproduksi gitu. Kalau orang mikir buat mati, pilihan orang untuk buat mati, menurut abang itu nggak harus dihargai gitu. Itu nggak harus dihargai gitu. Pilihan itu bukan nggak dihargai dalam konteks, pilihan itu justru harus kita patahkan biar dia nggak punya pilihan untuk ke situ. Gitu. Setuju nggak? Setuju sebenarnya bang. Tapi kan kalau orang udah beda. Iya sih. Bilang kan kalau dia mau mati ya mati aja. Kalau dia mau hidup aja gitu. Tapi gimana ya bang? Kan yang ngerubah hidup dia sendiri itu ya dia sendiri. Kalau orang lain cuma ibaratnya pendorong dan hanya bisa mengasih saran gitu. Iya sih, satu sisi abang, ini dia agak kontradiktif. Di satu sisi abang menganggap bahwa pilihan bunuh diri itu adalah pilihan yang buruk dan dia tidak boleh jadi pilihan. Bunuh diri adalah pilihan buruk dan dia nggak boleh jadi pilihan. Artinya orang nggak boleh mikir untuk bunuh diri. Tapi di sisi yang lain abang mikirnya begini, kalau dia memang memilih untuk itu, abang anggap dia sudah tahu resikonya apa. Ya kan, dia sudah tahu akibatnya apa. Berarti dia siap nanggung itu, gitu, dalam konteks apapun, termasuk bunuh diri tadi. Jadi bang sebenarnya juga bingung, apakah orang bunuh diri itu memang harus betul-betul dicegah? Kalau dia mau lompat kita tangkep, ya kan? Kalau dia mau gantung diri kita potong talinya, ditahan gitu, atau gimana? Tapi sebagai manusia nggak mungkin kan orang yang pengen bunuh diri kita biarin aja di depan kita gitu. Kalau kondisinya kayak gitu emang harus ditahan bang. Kalau tadi kan posisinya cuma niat kita nggak Iya. tahu dia lakukan apa enggak. Jangan-jangan nanti pulang ke rumah minum baygon. Kan kita, kalau misalnya dia kejadian depan kita boleh lah kita jaga. Nah itu dia tadi. Jika perlu kita ikat dia biar enggak jadi diri. Biar sampai dia sadar gitu kan bang. Apalagi kalau kita gimana kita tahu dia ada konflik nih gitu, kita udah tahu dia ada konflik nih, soalnya kadang orang yang punya masalah nih bang, dia tuh belum mau cerita hari ini kan, tapi benar kalau kita biasa aja gitu sama dia, terus kita bayangkan dia, lama-lama dia ntar cerita gini loh sebenarnya kayak gitu. Kadang itu tuh karena orang yang lagi tertekan itu nggak bisa kita paksa tuh cerita. Iya sih, nggak bisa ditekan. Karena dia lagi dalam keadaan down kan, boleh kita paksa. Ini pertanyaan abang mungkin yang ini nih agak sensitif dan mungkin bisa jadi orang salah paham nih. Tapi abang pengen nanya, menurut kalian seorang pengen bunuh diri yang stres kemudian efeknya salah satunya pengen bunuh diri, itu disembuhkan dengan ruqyah, menurut kalian kayak gimana? Di satu sisi itu bisa bagus juga sih bang, soalnya tertekannya itu terkadang ada pengaruh-pengaruh dari luar diri
kita sendiri, buat orang lain, tapi juga ada gangguan-gangguan yang nggak kita ketahui gitu. Gangguan misalnya pada Jin. kita jin gitu. Iya. Soalnya jin itu kan bisa datang dari mana aja. Misalnya dia tahu nih kita lagi tertekan, bahkan jin itu bisa datang dengan mudah kepada orang-orang yang sedang mengalami masalah. Dan di saat sedang mengalami masalah, jin itu semakin menghasut dia untuk bunuh diri aja dia ini. Dia dapat bonus. Nah, itu bisa diruqyah, setidaknya menenangkan pikiran dia. Jadi ruqyah itu harus ya. Nggak harus, tapi kalau memang misalnya Penting, diperlukan, penting Oke, sebaiknya dilakukan. paham. Kalau Lini? Ruqyah itu kan nggak harus dia kerasukan dulu kan bang. Ruqyah itu Enggak. sebenarnya kalau Lini nanggapnya ruqyah itu positif. Soalnya kan kita yang sehat pun kadang boleh ruqyah. Iya boleh. Jadi orang mau bunuh diri di ruqyah mana tahu bisa. Meninggalkan pikiran dia biar enggak. Ruqyah itu kan juga bisa menenangkan jiwa kan. Karena ada kalau kita baca Al-Quran pun iya sih sebenarnya kalau kita baca Al-Quran nanti tenang gitu kan. Tapi ada juga kadang kita butuh orang lain untuk menenangkan Iya, kita. iya. Harus energi positif. Karena gini, karena orang bunuh diri itu yang ada di kepala. Kalau dia sendirian yang ada di kepalanya itu alternatif yang dia buat sendiri. Dalam artian bahasa kampungnya gini tuh. Nggak takal dia lagi dong gitu. Maksudnya. Nggak, maksudnya kalau ada orang lain itu kan ada orang yang ngasih gagasan, ngasih pikiran sama dia yang mungkin nggak kepikiran sama dia waktu itu. Artinya orang yang sedang depresi, orang yang sedang stres atau sedang apa itu didampingin gunanya buat itu kan. Biar dia jangan punya pilihan yang negatif gitu. Berarti ruqyah boleh ya? Boleh. Oke, untuk podcast episode ini menurut abang cukup. Jadi abang simpulkan gini, soal bunuh diri itu isunya berat, bukan berat, isunya besar, dan kita harus betul-betul peduli lah kayaknya soal faktor-faktor yang menyebabkan kepikiran bagi orang yang kepikiran pengen bunuh diri ya kan. Dan tapi hidup itu pilihan. Ya maksudnya ya bunuh diri itu pilihan, tapi resikonya ada. Besar kecil resikonya bisa dia pikirin sendiri. Tapi yang jelas tanggung jawab kita sebagai manusia adalah untuk bersimpati dan mendampingi supaya dia nggak punya pilihan yang tadi. Yang kayak memang tadi bunuh diri itu pilihan buruk, maka dia nggak boleh jadi pilihan. Ya, tapi kalau dia memang akhirnya bunuh diri ya gimana? Kok kayaknya nggak ada manfaat jadi yang bahas ini ya. Ada. Maksudnya kesimpulannya itu gitu. Enggak. Jadi ya mudah-mudahan setelah ini kita lebih care lagi soal manusia. Karena intinya gini, bunuh diri adalah bagian terkecil dari pembahasan tentang manusia secara utuh. Karena manusia itu nggak bisa kita lihat secara umum. Beda sama matematika 1 tambah 1 sama dengan 2 selesai. Tapi kalau manusia nggak kayak gitu, rumit. Ada faktor sosial, genetis, biologis, psikologinya lagi dan lain macam. Oke, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Selamat datang di podcast resmi Bengkel Belajar Edutaria, Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Kuantan Singingi. Podcast ini adalah wadah resmi yang kita gunakan untuk melakukan wawancara maupun diskusi dengan beberapa teman-teman di lingkungan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan yang kita anggap punya pikiran menarik maupun pikiran yang radikal. Podcast ini akan diterbitkan secara berkala dan dapat diakses secara gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.